Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SE AK MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AK MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Koperasi Petani Garam Tasik Segara Lestari di Desa Les. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luh Putu Julia Peggy Astini dengan NIM 181705126 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh masalah saat ini koperasi memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Perkembangan koperasi di Indonesia sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan beberapa koperasi, salah satunya adalah koperasi produsen garam. Berdirinya suatu koperasi garam diyakini mampu meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Pasar komoditi garam menjadi salah satu komoditas perdagangan yang cukup penting dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terlihat bahwa di Indonesia kegiatan impor garam masih terus meningkat. Hal tersebut membuat resah para petani garam karena produksi garam di Indonesia sebagian besar merupakan produksi garam rakyat. Sehingga dibutuhkannya pemberdayaan dari pemerintah dengan menyarankan suatu kelompok tani garam untuk membuat atau membentuk koperasi agar mempermudah pemasaran garam lokal Bali. Di Provinsi Bali, pendirian koperasi garam didukung oleh Gubernur Bali yaitu Bapak Iwayan Koster yang dilansir dalam berita balinews.com menyatakan bahwa akan membentuk koperasi satu pintu koperasi garam dan telah mengeluarkan surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam lokal Bali. Namun, seiring dengan dibentuknya suatu koperasi harus bisa memenuhi standar tertentu, antara lain mengenai pembuatan laporan keuangan. Koperasi sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik yang cukup berkembang sewajarnya harus mengetahui dan menerapkan standar yang tepat sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 37 Ayat 2 menjelaskan bahwa laporan keuangan yang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. Dalam laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang paling banyak pendirian koperasi garam. Hal tersebut didukung oleh data dari Dinas Perkoperasian. Hal tersebut dikarenakan Buleleng memiliki potensi sumber daya produk garam tradisional lokal Bali. Namun, seiring dengan berdirinya koperasi garam di Kabupaten Buleleng, banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh para petani garam. Salah satunya adalah ketidakpahaman tentang perkoperasian, terutama dalam pembuatan laporan keuangan. Hal tersebut yang akan disampaikan dalam rapat anggota tahunan yang diselenggarakan akhir tahun. Dilansir dalam berita Balitbank bulelengkap.go.id, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng tahun 2021 mengungkapkan bahwa kelemahan yang dimiliki koperasi yaitu dari segi kelembagaan, usaha, dan keuangannya. Dari segi keuangan, mereka hanya mengetahui laporan keuangan tanpa mengerti isi dari laporan keuangan, sehingga diperlukannya pendamping bagi koperasi.
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Koperasi Garam Tasik Segari Lestari di Desa Les. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi, beliau menjelaskan bahwa pengurus di koperasi tersebut tidak ada yang berlatar belakang dari pendidikan akuntansi, sehingga bisa dibilang kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pada koperasi tersebut masih sangat minim. Hal tersebut yang menyebabkan koperasi tersebut masih belum bisa berkembang sampai saat ini. Dan dibuktikan oleh data bahwa jumlah anggota di koperasi tersebut masih menetap dari tahun ke tahun dan tidak ada perubahan. Nah, dalam pembuatan laporan keuangannya pun tidak sesuai dengan SAK etap, hanya terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Jadi, penelitian ini akan menganalisis laporan keuangan Koperasi Petani Garam Tasik Segari Lestari yang hanya terdiri dari laporan laba rugi dan neraca, dan serta akan menambahkan dan menyesuaikan laporan keuangan yang belum lengkap, antara lain laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atasan laporan keuangan, sehingga penelitian ini akan memberikan manfaat untuk koperasi. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi Petani Garam Tasik Segari Lestari di Desa Les. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik dipersyaratkan membuat laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK etap. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan keuangan pada Koperasi Petani Garam Tasik Segari Lestari belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan dikarenakan pengurus koperasi tersebut tidak mempunyai latar belakang dari pendidikan akuntansi. Kemudian ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Garam Tasik Segari Lestari berdasarkan SAK etap. Dan yang terakhir, Koperasi Garam Tasik Segari Lestari hanya menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah terhadap variabel penelitian mengenai pengetahuan akuntansi dan penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap yang mengkhususkan pada laporan keuangan Koperasi Petani Garam Tasik Segari Lestari. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap pada penyusunan laporan keuangan Koperasi Garam Tasik Segari Lestari. Kemudian bagaimana penyajian laporan keuangan koperasi sesudah disesuaikan berdasarkan SAK etap. Dan yang terakhir, apa saja kendala pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK etap. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan SAK etap dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Garam Tasik Segari Lestari. Kemudian untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan koperasi sesudah disesuaikan dengan SAK etap. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK etap. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian ini dan dapat menjadi dasar referensi kajian bagi penelitian selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan penerapan ilmu akuntansi, khususnya dalam akuntansi perkoperasian yang berbasis SAK etap. Kemudian ada bagi pengurus koperasi untuk mengetahui pemahaman pentingnya standar akuntansi keuangan SAK etap pada perkoperasian. Dan bagi Undiksa dapat menambah referensi serta dimanfaatkan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya. Bagian yang kedua adalah kajian pustaka. Pertama, kajian penelitian yang relevan. Sebenarnya terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang sama dan relevan dengan penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh pertama Chandra Repi tahun 2018 bahwa koperasi tersebut dalam penyajian laporan keuangannya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK etap.
Kemudian yang kedua, ada penelitian dari Iksan tahun 2018 menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP di koperasi tersebut telah berjalan, namun masih kurang efektif karena hanya menerapkan dan membuat laporan keuangan aktivitas neraca dan laporan laba rugi saja. Kemudian yang selanjutnya ada penelitian dari Rahmayani Nurpani tahun 2019. Koperasi tersebut sudah melakukan pencatatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Hanya saja, pencatatan laporan keuangan masih sederhana, tidak mengacu pada salah satu standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ada penelitian dari Rohmal Aldiropitur tahun 2018 yang menyatakan bahwa secara umum telah menerapkan SAK ETAP. Hal tersebut dibuktikan bahwa telah menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Kemudian ada penelitian dari Pratiwi Panitri tahun 2021. Penelitiannya menyatakan bahwa laporan keuangan yang dilakukan belum sesuai dengan SAK ETAP yang dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada penelitian dari Suridianto dan kawan-kawan tahun 2017 yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh koperasi tersebut masih sederhana dan secara manual. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada koperasi, laporan keuangan, standar akuntansi koperasi, standar akuntansi keuangan menurut SAK ETAP, dan laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP. Nah, berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun model kerangka berpikir dalam penelitian ini, peneliti hendak melakukan penelitian mengenai laporan keuangan Koperasi Petani Garam Tasik Segara Lestari, yaitu menganalisis laporan keuangan sesuai atau tidak sesuai dengan SAK ETAP yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, serta akan mengimplementasikan penerapan SAK ETAP. Selanjutnya, pada bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan serta menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan untuk selanjutnya diolah kembali untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil yang dibahas pada penelitian ini mengenai penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Garam Tasik Segara Lestari. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan mengenai pencatatan laporan keuangan di Koperasi Petani Garam Tasik Segara Lestari dengan kesesuaian terhadap SAK ETAP. Baik, untuk lokasi penelitian, peneliti akan melaksanakan penelitian di Koperasi Petani Garam Tasik Segara Lestari yang beralamat di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan menggunakan jenis penelitian data kualitatif dan data kuantitatif. Dengan sumber datanya ada pada data primer dan data sekunder. Untuk metode pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dan untuk teknis analisis datanya, peneliti mengacu pada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan bantuan dari alat rekam. Untuk uji keabsahan data, pada penelitian ini peneliti mengacu pada perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, dan bahan referensi. Baik, sekian presentasi saya mengenai proposal skripsi saya. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.